Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khalaqakum, Allah menciptakan manusia, kemudian memberikan rezeki, kemudian Allah akan mematikan manusia. Dan rezeki sama Allah SWT itu ditanggung. Tidak mungkin manusia mati sampai manusia tersebut jatah rezekinya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu gimana lah kok ada orang yang masih mati kelaparan, ya kan? Rezeki sudah ditanggung sama Allah. Lah, berarti rezeki yang ditanggung sama Allah sampai dia sebelum mati. Sampai dia sebelum mati. Lah setelah dia habis itu dia kelaparan udah bukan tanggungan Allah. Kenapa? Karena memang sama Allah dia mau dimatikan dalam keadaan kelaparan. Paham enggak maksudnya ini? Ya jatah rezekinya sudah habis. Jatah rezekinya itu sudah habis dan caranya Allah mematikan dia dengan dia mati kelaparan. Jadi sudah dikasihkan sama Allah. Jadi rezekinya sudah dikasihkan. Jadi dia lahir, dikasihin semuanya, cuma sama Allah udah jatah rezekimu kamu habis. Termasuk jatah rezeki yang untuk dimakan. Akhirnya itu dia termasuk orang yang mau dimatikan. Kan ada orang dimatikan dengan cara kecelakaan. Kan jatah rezekinya udah habis itu berarti. Ada orang dimatikan dengan jatuh dari pesawat, naudzubillah min dzalik. Ada orang dimatikan dengan tanpa sebab. Ada orang dimatikan dengan sakit parah. Ada orang dimatikan dengan kelaparan. Semuanya itu jatah rezekinya udah dibagikan sama Allah. Nah, ketika udah dibagikan semuanya udah habis, ya makanya setelah itu Allah akan mematikan mereka sesuai dengan jalan bagaimana yang akan Allah pilih. Termasuk kadang-kadang ada yang orang sama Allah dipilihkan jatahnya itu meninggal dalam keadaan kelaparan. Ya udah, berarti jatah rezekinya sudah habis itu dia. Gitu. Jelas ya? Ya, monggo yang satunya. Terima kasih, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya berhubungan dengan rezeki. Bagaimana dengan hadis yang menyuruh kepada kita untuk memilih menjadi orang miskin saja agar nanti bisa masuk surga 40 tahun ya, lebih cepat ya. Lalu perintah untuk menjauhi dunia. Juga ada perintah untuk menjauhi dunia, untuk mengambil secukupnya saja. Bukankah itu berarti manusia disuruh untuk hanya memilih, lebih baik memilih menjadi orang miskin saja? Terima kasih, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bagaimana dengan riwayat-riwayat hadis yang menyatakan seperti Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskin wa bahsyurni fi zumratil masakin. Nah, jadi di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dibahas. Jadi semua tentang bab adabul kasbi di situ dibahas. Lebih afdal mana sih perkara misalkan berusaha sampai menjadi orang kaya atau menjadi orang miskin. Nah, maksud juga di akhir semuanya. Lebih bagus mana sih orang kumpul di masyarakat atau menyendiri di rumah tidak berkumpul dengan masyarakat? Itu di situ ada pembahasan semua. Nah, di antara yang dibahas oleh para ulama bukan hanya di kitab Ihya, Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi untuk seluruh umat Islam. Dan umat Islam ini ada yang kaya dan juga ada yang miskin. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Makanya Nabi Muhammad SAW bukan hanya mengajarkan orang untuk agar menjadi orang yang kaya, cari rezeki dan bersedekahlah. Itu kan orang kaya itu. Kan orang yang itu orang yang punya duit. Tapi Nabi Muhammad SAW beliau juga punya hadis-hadis tentang keutamaan orang-orang yang miskin. Lah kalau cuma hadisnya keutamaan orang yang kaya, orang miskin tidak diakoni jadi umat Nabi nanti. Lah disitulah letak bijaksananya Rasulullah
wasallam. Lah orang-orang yang masih kuat, untuk kerja, ambil hadis yang menyatakan keutamaan orang yang bekerja. Innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarif. Allah SWT mencintai orang mukmin yang orang itu bekerja. Kemudian juga ada ulama-ulama, yang ulama-ulama tersebut adalah ulama-ulama yang orang-orang dia itu kerja yang maksimal sampai akhirnya mendapatkan kekayaan, sampai akhirnya dia punya berbagai macam bangunan. Bahkan ada ulama waliullah punya istana. Waliullah punya istana. Kenapa? Karena ketika itu di situ ada kemaslahatan dakwah untuk umat. Lah bedanya waliullah yang punya istana itu dalam hatinya, istananya itu enggak ada di hati. Mau istananya seketika itu juga umpama terbakar, sama sekali anggota bulunya itu enggak ada yang bergerak. Itu ada wali namanya Habib Husain bin Syekh Bakar bin Salim. Kaya raya luar biasa. Sampai ada orang tuh sampai ada yang bingung. Akhirnya beliau mengatakan begini, ini kalau semua kekayaan saya tiba-tiba diambil dari saya, demi Allah satu bulu pun tidak ada yang gerak. Karena kenapa? Kekayaannya itu nggak ada di dalam hati. Cuma Nabi Muhammad SAW juga punya umat yang miskin. Nah, fadha'il orang yang miskin juga disebutkan sama Nabi. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lah kalau memang orang sekarang ini jadi udah kerja tapi kok miskin terus. Lah selama posisinya dia itu masih miskin, sebenarnya miskin itu ada kecukupan. Bisa makan tuh cukup. Bisa makan itu cukup. Tidak bisa mantu kan urusan lain lagi itu. Bisa makan itu cukup. Dia Masya Allah dikasih rezekinya itu wayak dirulah. Kayak tadi itu. Maka ya dia mengamalkan hadis fadha'il orang-orang yang miskin. Yang dia makan yang itu. Makanya ya kita jenengan mau milih yang mana ini hadisnya? Yang kaya apa yang miskin? Insya Allah pokoknya apapun yang diberikan sama Allah, baik kita jalani dengan baik. Karena memang ada satu hadis, ada hamba yang sama Allah dikasih kaya. Kenapa? Karena la yasluh, enggak akan baik hamba ini kecuali dengan kekayaan. Ada satu hamba sama Allah dikasih miskin. Kenapa? Enggak akan baik untuk hamba ini kecuali dengan kemiskinan. Ada satu Habib namanya Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Beliau doa begini, ya Allah jadikan aku hamba yang tidak baik kecuali harus kaya. Ya Allah jadikanlah saya ini hamba yang tidak baik kecuali harus kaya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu kaya apa miskin? Ya kaya ya miskin. Tapi Nabi mendoakan banyak sahabatnya jadi orang. Abdurrahman bin Auf kaya, Anas bin Malik juga kaya, ulama-ulama ibadat Imam Syafi'i juga kah? Ya Imam Malik juga kah? Ya, tapi juga ada ulama yang miskin juga banyak. Banyak juga ulama yang hidup dalam keadaan kemiskinan. Nabi Sulaiman seorang nabi, Muhammad Allah dikasih kaya. Tapi ada nabi sama Allah dikasih hidupnya miskin. Masing-masing itu ada fadhailnya sendiri. Itu semuanya dibangkum dibahas di dalam Al-Quran. Jadi ketika ada hadis atau nas dan nas itu bertentangan, bukan kita mencari ini yang benar, ini yang salah, bukan gitu. Tapi kita harus menemukan thariqah imkanul jam'i, bagaimana cara agar menggabungkan kedua pemahaman tadi ini. Contoh, Nabi ngelarang orang kencing berdiri. Tapi ada riwayat Nabi pernah buang air kecil dalam keadaan berdiri. Ini hadisnya satu gugur yang bagus begini, enggak. Berarti apa? Diambil mafhumnya, thariqatul jam'inya diambil, berarti kencing berdiri itu hukumnya bukan haram, tapi hukumnya makruh. Memang Nabi ngelarang, tapi Nabi juga ketika kamu dalam kondisi kepepet harus berdiri, ya silahkan berdiri. Ketika kamu bisa duduk, maka lebih bagus duduk. Nah, lebih begitu. Satu lagi boleh? Ya, monggo. Blora kan? Blora yang mana? Saking Blora loh. Karang Pandan. Yang Blora mana? Oh, yang Blora situ. Ya. Ini apa Panda ya? Keliru lah. Monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya Pak Rizky itu. Nggih.
kan kita diajarkan untuk berdoa meminta rezeki sama Allah. Dan setiap kali kita berdoa, kadang kita pas muhasabah itu ingat, oh ini doa kita yang dulu terkabul. Kita teringat doa-doa yang terkabul itu apa saja teringat. Kalau doa kita itu sering terkabul, kadang kita sering ketakutan, Beb. Kenapa kok selalu dikabulkan? Kita berhenti berdoa apa minta berdoa rezeki terus, Beb? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada, kalau ketika kita doa dan doa kita dikabulkan terus, kok takut, mungkin takutnya nggak ada bagian yang untuk di akhirat, ya kan? Gimana, berdoa terus atau berhenti doa? Berdoa terus, tapi mintanya semuanya, ya minta dunia, ya minta akhirat. Lah kalau Allah bisa ngabulkan dunia, maksud Allah nggak bisa ngabulkan akhirat? Kan bisa dikabulkan juga sama Allah. Ya Allah, saya pengen punya rumah, doa dapat. Ya Allah, jangan cuma rumah dunia, Allah berikanlah aku juga rumah di surga. Ya Allah, saya pengen punya kendaraan yang bagus, kabulkan oleh Allah, jangan cuma kendaraan di dunia, Allah sebenarnya juga punya kendaraan yang bagus ketika melewati jembatan Siratal. Ya Allah, saya pengen ketemu sama keluarga saya yang jauh, ketemu. Ya Allah, nanti pertemukan saya juga dengan wali-walimu dan orang-orang yang, terus berdoa, terus berdoa terus. Jadi ketika doa dikabulkan sama Allah, bukan berarti bagiannya disegerakan di dunia dan gak dapat balasan di akhirat. Tapi insya Allah akan mendapatkan dua-duanya, dapat dunia juga dapat akhirat. Kenapa? Yang memberikan kepada kita rezeki di dunia juga mampu memberikan kepada kita rezeki nanti ada di akhirat. Begitu. Ada lagi? Terakhir, genep ganjil. Allah witrun yuhibbul witra. Monggo. Ini mananya? Iya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bib. Ada pertanyaan. Ya. Yang pertama, adakah hubungannya ketaatan atau kemaksiatan itu terhadap rizki? Artinya jika memang itu orang soleh, maka rizkinya pasti terus bertambah. Dengan dia orang maksiat, rizkinya misalnya terus berkurang. Atau jadi adakah hubungan antara ketaatan atau kemaksiatan dengan rizki? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan doa tadi, kita kadang berdoa meminta rizki. Nah, ketika doa meminta rizki itu, apakah dengan doa itu berarti rizki yang tadi kita sudah dipastikan, apakah rizki itu maknanya bertambah dengan doa yang kita lakukan, atau maknanya Allah percepat? Itu mungkin dua pertanyaan itu yang saya pertanyakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab yang nomor 2 dulu. Ketika seorang hamba itu berdoa meminta rezeki, apakah rezekinya itu terus ditambah daripada yang sudah ada itu, atau gimana rezekinya? Ya. Nah, di dalam hal ini para ulama sebenarnya beda pendapat. Rezeki itu sama seperti ajal. Rezeki itu sama seperti ajal. Ajal ini kan ada orang yang, kan ada hadis, silaturahmi itu kan bisa memanjangkan umur. Itu yang dimaksud, jadi panjang umur begitu. Jadi memang umurnya tambah panjang, aslinya 60 tahun jadi 70 tahun. Atau umurnya ajalnya tetap mati 60 tahun, ya tetap 60 tahun sekalipun silaturahmi sebanyak apapun nggak bisa nambah. Tapi nanti umurnya menjadi berkah. Sama juga dalam hal rezeki juga begitu. Jadi itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ini saya sebutkan semuanya. Kalau yang tadi urumat ini rezeki juga. Apakah ketika orang dengan taat rezekinya nanti akan bertambah? Atau jatahnya sama? Kan ada jatahnya untuk menambah rezeki kan juga ada. Apakah memang jatahnya sama itu nanti bertambah, atau jatahnya tetap tapi kebaikannya yang bertambah, berkah. Itu ada dua pendapat sebagaimana urusan umur di dalam masalah silaturahmi. Nah, gimana? Pokoknya kita silaturahmi aja ada.
Nah, karena dua-duanya baik. Dipanjangkan umurnya juga baik. Umurnya tetap tapi barokah umurnya itu seperti orang berumur panjang itu juga baik. Kita taat dapat rezeki, dapat tambahan rezeki itu bagus. Rezeki jatahnya kita mau ditambah itu bagus. Atau jatahnya sama Allah itu enggak ditambah, tapi barokahnya ditambah itu juga bagus. Jadi intinya tetap aja kita ibadah. Karena kedua-duanya itu sama-sama bagus dan kedua-duanya itu termasuk khilaf di antara para ulama. Masuk bab aja dalam silaturahmi ini. Tapi ada yang mengatakan yang paling tepat katanya sebenarnya tidak bertambah. Tapi keberkahannya yang menjadikan itu bertambah. Keberkahan yang menjadikan itu seperti bertambah karena banyaknya kebaikan daripada harta yang sedikit itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang pertama, apakah dosa bisa menghalangi rezeki? Bisa. Dia ada satu hadis kata bahasanya hadis ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terkadang mencegah seorang hamba daripada rezeki bidzambin yusibu dengan dosa yang dia lakukan. Jadi karena tercegahnya rezeki itu karena dosa yang dilakukan. Rezeki kita itu kan sudah ada, cuma mau sampai ke pintu kita karena kita berbuat dosa, rezeki dijauhkan sama Allah. Tentunya ini rezeki yang barokah. Karena ada orang bermaksiat duitnya juga banyak. Ada orang jago tuh orang duitnya banyak. Iya, banyaknya itu enggak barokah. Jadi keberkahan rezeki itu Allah akan jauhkan dari hamba ketika hamba itu banyak berbuat dosa. Tapi keberkahan rezeki akan didapat ketika hamba tersebut jadi orang yang rajin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya taatlah kita dan jelas semua perbuatan maksiat karena yang akan kita dapatkan bisa rezeki kita memang benar-benar ditambah jadi berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha mampu untuk itu, atau keberkahan rezeki kita yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dengan rezeki yang sedikit kita bisa merasakan berbagai macam kenikmatan yang banyak dan semuanya itu bagus. Nah, semua itu diberikan kepada siapa? Orang yang taat. Dan dijauhkan dari siapa? Orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita taat dan jauhi maksiat sebisa mungkin. Yang bahaya itu ada orang maksiat terus duitnya tambah banyak, itu ngeri itu. Itu berarti hamba yang bisa jadi nggak dicintai sama Allah itu. Kalau Anda setiap maksiat tiba-tiba ada masalah, itu Anda dicintai sama Allah itu berarti. Allah pengen ngingetin. Tapi kalau orang maksiat terus tambah makmur, ini yang bahaya. Nah berarti orang ini memang sudah nggak digandaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang pilihan itu karena sama Allah memang sempat ada yang disempitin rezekinya, kadang dituaskan rezekinya. Di situ terkandung ada hikmah-hikmah yang Allah berikan di situ. Ada orang soleh itu pernah mengalami satu ujiannya di penjara tanpa sebab. Di tengah pasar ada orang berkelahi, dia misah, dianya di penjara yang misah. Bingung apa? Ini saya tuh nggak mungkin kena urusan begini kecuali karena perbuatan dosa. Ini orang soleh ini, wali min auliyaillah. Setelah diteliti ternyata bukan karena dosa. Karena apa? Karena punya pembantu yang pembantunya tidak sholat. Akhirnya diingatkan sama Allah dengan cara dimasukkan penjara tanpa sebab. Nah, kata mungkin insya Allah paham ya. Semua bisa dipahami ya. لا عليك